الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. قوله intasyara dadi sumebar, intasyara dadi sumebar minhu saking basyaron kena, nur ya kena, monggo. Intasyara dadi sumebar minhu saking basyaron ing dalem endi fi alamil butuni ing dalem pira-pira alam batin alias alam ghaib. Fi alamil butuni ing dalam pira-pira alam batin wa zuhur lan pira-pira alam kang zahir. Az-zuhuri lan pira-pira alam kang zahir. Apa sing menyebar? Ma apa barang? Ma apa barang? Mala akang ngebak-ngebaki apa ma? Mala akang ngebak-ngebaki apa ma? Al-wujud al-khalqiyah ing wujud kang den ciptakake. Al-wujud al-khalqiyah ing wujud kang den ciptakake nurun rupane cahaya. Nurun rupane cahaya. Fatabaraka mongko maha suci Allah sapa Gusti Allah. Fatabaraka mongko maha suci Allah sapa Gusti Allah. Min ilahin ngalahake saking pangeran, min ilahin malaikan saking pengiran kerimin kang dianggap mulya. Engko tak terangno kok di maknane dianggap mulya iki napa? Karimin kang dianggap mulya. Bon. Jadi sampean ini jangan bingung. Kenapa pengistilahannya Kanjeng Nabi itu selalu pakai kata nur, pakai kata cahaya. Karena di dunia ini di alam pikiran manusia itu sesuatu yang mencerahkan itu namanya cahaya. Ya? Kita yang di dunia ini mencari apa? Pencerahan apa kegelapan? Pencerahan. Nah, Kanjeng Nabi itu adalah pencerahan yang sejati. Yo zahire yo cerah, yo kelakuane yo mencerahkan, pengendikane yo mencerahkan. Gak ono sing gelap sama sekali. Makanya di dunia ini semuanya mencari pencerahan. Jadi jangan heran Gusti Allah menciptakan juga dari nur cahaya. Intasyara minhu, dari Rasulullah itu kata beliau. Dari Rasulullah itu tersebarlah cahaya yang terang benderang menerangi semua wujud makhluk yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana itu fi alamil butuni wa zuhur, di alam yang gaib maupun alam yang sudah terlihat. Jadi Kanjeng Nabi itu di semua dimensi itu selalu disebut. Mboten ning donya tok, fa huwa fis sama'i mahmudun wa fil ardi ismuhu sayyiduna Muhammad. Kanjeng Nabi di langit pun terkenal dengan nama Mahmud, di bumi terkenal dengan nama Muhammad, di lautan terkenal dengan nama apa ya? Aku ora pati paham iki sing biasane maca dalail iki. Jadi gene lautan pun juga Kanjeng Nabi punya istilah sendiri. Di kalangan jin dan setan juga Kanjeng Nabi punya nama tersendiri. Terus ning gene apa bahasane sing himtoya iku lek jenenge jeneng Kanjeng Nabi dalam bahasa Ibrani napa-napa ya. Jadi semua napa kurun, semua golongan, semua jenis manusia, jenis hewan, jenis napa mawon itu Kanjeng Nabi selalu disebut. Makanya betul intasyara kan gitu kan. Nek pengen buktekno Kanjeng Nabi ada di mana? Ada di mana-mana. Di zamannya Nabi Isa ismuhu Ahmad ya. Ismuhu Ahmad. Jadi semua dimensi, semua waktu, semua jenis makhluk hidup itu pasti nyebut nama Kanjeng Nabi dengan istilahnya masing-masing. Makanya aja ngajeni Mas toyang iku jebule jenenge Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi neyeng ngono maksudnya. Jadi paham ya? Jadi sampean biar tahu kenapa Kanjeng Nabi bisa rahmatan lil alamin dari namanya saja itu sudah
berbeda-beda di setiap golongannya. Ndok gone golongan manuk ya juga Kanjeng Nabi punya istilah. Saya enggak hafal istilah-istilah itu. Ada nama-nama tersendiri. Golongan jin ono, jin purbakala ya ono. Wis pokoke ono kabeh. Literasi di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur itu juga ada namanya Rasulullah. Jadi betul dikatakan intasyara, sumrambah, menyebar. Terkenal betul Kanjeng Nabi di setiap kurun dan zaman. Dan pasti para nabi dari zamannya Nabi Adam sampai nabi sebelum Kanjeng Nabi yaitu Nabi Isa, itu mesti tidak akan pernah luput dari cerita biodata atau biografi tentang Kanjeng Nabi. Karena siapa? Ini lakon sing ditenteni, lakon bintang tamu itu pasti terakhir kan ini disebut-sebut, dieluk-elukan sama siapapun itu yang ada di panggung, pasti di panggung itu menyebutkan nama beliau gitu, paham gitu. Fatabarakallah, maka maha suci Allah, min ilahin karim, dari semua Tuhan yang dimuliakan. Jadi ingatan, sejatinya zat yang boleh disembah dengan hak itu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selain itu kan bukan persepsi, itu kan ajaran Islam dan diyakini oleh umat Islam. Tapi nek sampean memaksakan ning misale wong-wong Hindu, ya, wong Hindu kowe kudu percaya nek Gusti Allah iku pangeran. Percaya apa badake? Percaya ta mboten? Enggak percaya kan dia punya Tuhan yang lain, boh. Buddha itu punya Tuhan Buddha, ada kerasakti jadi pangeran, wucing jadi pangeran ya. Terus ketek ogling jadi pangeran, terserah lah. Pokoknya mereka menganggap ilahun. Walaupun tidak layak untuk dikatakan ilahun, tidak layak dikatakan pangeran. Karena pokoknya bandingno Gusti Allah bek makhluk atau dengan barang yang dianggap pangeran sama orang-orang sesat itu juga gak sepadan. Cuman kan mereka menyebutnya mereka Tuhan. Roti iki Tuhanmu para iya tak sembah kan zamane Sayyidina Umar. Korma iki Tuhanmu para iya tak sembah. Nek ngeleh tak pangan. Tapi bagi dia Tuhan ya enggak? Bagi dia Tuhan. Tapi pengistilahan itu hanya masalah istilah. Cuman kita enggak boleh meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini hanya membantahlah. Fatabarakallahu min ilahin karim, artinya di antara semua Tuhan yang dianggap Tuhan yang paling suci itu cuman Gusti Allah. Walaupun pada aslinya Allah tidak pantas untuk dikomparasikan dengan Tuhan-Tuhannya yang tidak layak seperti Tuhan kurma, Tuhan tai dan segala macam ya. Tuhan papa. India kepaya-paya watake Gusul ngene India dadi Tuhan tenan iki. Dengan bentuknya yang seperti itu menjadi Tuhan ya. Lo gini, ya Allah, wong India aku gendengnya karuan. Setiap saat itu pasti ada cerita aneh-aneh. Wados dase loro, ya, metu lahir dase loro dituhankan. Padahal kan meng 5 jam uripe dituhankan. Ana bocah lahir tanpa tangan, tanpa sikil, dituhankan. Ya aku pasti gini ya Allah Gusti golek pangerannya sehina itu gitu loh. Wah, kamu kalau pengen dituhankan ke sana saja Jol. Ngaku Tuhan pasti harus percaya. Tipat kai. Basyaratna wis ngei kabar gembira. Basyarat wis ngei kabar gembira nak ing kita. Nek pengen maknane sing singkat basyarat wis bungahake. Ngei kabar gembira bungahake nak ing kita. Sing bungahake apa ayatuhu apa pira-pira tanda-tandane Allah Subhanahu wa taala. Tanda ya ayat Mas boleh. Ayatuhu apa pira-pira ayate Allah Subhanahu wa taala. Basya tak beleni neh basyarat wis bungahake wis ngei kabar nak ing kita ayatuhu apa pira-pira ayate Gusti Allah. Fi dzikri ing dalam Al-Qur'an kang isine zikir ngelingake al-hakimi Qur'an kang wicaksana. Nah, Qur'an itu dikatakan az-zikr. Siapapun yang membaca pasti termasuk wong sing zikir utawa sing maca insyaallah iso eling Gusti Allah. Al-Hakimi itu Al-Qur'an isinya penuh kebijaksanaan atau dia yang menjadi penghakim yang memutuskan, yang menentukan kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Bungahake kelawan apa? Bibisyarah, kelawan bibisyaratin.
bibisyarati laqad ja'akum kelawan bebungah ayat laqad ja'akum. Bibisyarati laqad ja'akum kelawan bebungah ayat laqad ja'akum. Laqad ja'a yakti teman-teman wis rawuh. Laqad ja'a yakti teman-teman wis rawuh kum ing sira kabeh. Rasulun sapa utusan. Laqad ja'a yakti teman-teman wis rawuh kum ing sira kabeh rasulun sapa utusan min anfusikum. Bisa wa fi riwayah min anfasikum pakai fa di fathah fa-nya. Min anfusikum. Nek min anfusikum berarti artinya saking awak dhewe ira kabeh. Min anfusikum saking awak dhewe ira kabeh nek pakai riwayat min anfasikum saking sak suci-sucine salah siji ira kabeh. Bon terserah tapi sing masyhur mawon min anfusikum. Sifate Rasul azizun kang rasa agung abot. Azizun kang rasa abot, kang dadi abot alaihi ing atase Rasul. Alaihi ing atase Rasul ma apa barang. Ma apa barang anitum kang rasa lara sapa sira kabeh. Anitum kang rasa lara abot boleh. Anitum kang rasa lara abot sapa sira kabeh ing ma harisun tur wong kang bronto. Seneng bronto. Harisun teng wong kang bronto alaikum ing atase sira kabeh. Raufun tur wong kang lembut. Akeh lembute, rauf sirat mubalaghah ya. Raufun tur wong kang akeh lembute, ora lelembute, nek lembute jine berarti. Raufun tur wong akeh lembute, orang lembut berarti penyayang, saakenan. Rahimun tur akeh saakene. Rahimun tur wong kang akeh sakene. Nah, lanjut. Faman mongko utawi sapane wong. Faman mongko utawi sapane wong. Fajaat iku gawe kaget. Fajaat iku gawe kaget hu ing man. Fajaat iku gawe kaget hu iman hadhil bisyaratu apa ikilah bebungah. Hadhil bisyaratu apa ikilah bebungah wa talaqqa lan gelem nampa nerima sapa man. Wa talaqqa lan nampa utawa nerima sapa man. Ha ing hadhil bisyarah. Ha ing hadhil bisyarah. Biqalbin kelawan ati. Biqalbin kelawan ati salimin kang selamat. Faqad hudiya. Salimin kang selamat. Faqad hudiya mongko teman-teman wis den paringi hidayah sapa man. Faqad hudiya mongko teman-teman wis den paringi hidayah sapa man ila siratin menuju marang dalan. Ila siratin marang dalan mustaqimin kang jejeg. Mustaqimin kang jejeg. Kata beliau sungguh maha suci Allah dari segala Tuhan yang dianggap mulia oleh para makhluk. Jadi Allah itu maha suci dari segala-galanya. Kalau ada yang menganggap sesuatu itu adalah Tuhan, maka Allah lebih dari sesuatu tersebut. Kalau ada orang yang menganggap Gus Jul itu Tuhan, maka Allah lebih daripada Gus Jul. Lebih bagus, tentu tampilannya lebih bagus, tentu bentuknya enggak papa dan segala macam gitu ya. Nah, karena enggak mungkin Allah itu bisa diindra dengan bentuk apa kok sirai Gusti Allah papa, ora mungkin. Apa benjol ya ora mungkin, apa gepeng ora mungkin. Pokoknya pangeran ora iso dipikir ngoten nggih. Enggak bisa dideskripsikan. Basyaratna ayatuhu fi dzikril hakim. Kata beliau, sungguh ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah memberikan kabar gembira kepada kita. Apa itu? Kabar ayat itu apa? Dengan kabar gembira ayat laqad ja'akum. Jadi ketika kita baca ayat laqad ja'akum itu kudu ngrasa seneng temenan. Kudu ngrasa seneng temenan. Ini arahan dari Habib Ali itu laqad ja'akum itu mengandung arti yang penuh kebahagiaan. Jadi kalau kita baca laqad ja'akum aja karo ya Allah kok Kanjeng Nabi moro ya wis mikir ngono aja mikir ngono, laqad ja'akum alhamdulillah Kanjeng Nabi serawuh ngono. Maka kata beliau ayatnya penuh kebahagiaan. Bibisyarah laqad ja'akum. Sungguh telah kalian seorang utusan. Siapa jenenge? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia min anfusikum. Dia adalah bagian dari kalian.
Dari kalian siapa? Berarti manusia. Quran niku kanggo manusia tak kanggo jin barang? Kanggo manusia kanggo jin. Makane sampeyan aja bingung maca misale kok ana jin maca qul a'udzu birabbin nas ya ora apa-apa ngono lho. Karena Quran itu kanggo manusia, kanggo jin. Tapi manusia tercipta fi ahsani taqwim. Makane kok gene Al-Qur'an niku lebih ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu para manusa, ya ayuhal jinnu ana ta ra? Apa ndung Qur'ane jin ya ayuhal jinnu kira-kira? Ana ta ra? Oh, kira-kira kan buatan ya. Kenapa yang disebut manusia? Karena kalau mau disebut manusia pasti jin ketut ngono lho. Kejaba dalam satu tempat jin dan manusia disebut berbarengan. Maka yang dimaksud berbeda. Tapi kalau ya ayuhan nasu otomatis ya jin melu ngono lho. Ngono lho maksudnya paham nggih. Dadi aja bingung nih. Pertanyaan sing aneh kira-kira nek Quran kan ya ayuhan nasu, nek ya jin ya ayuhal jinnu tapi ya Qur'ane kan ngono. Iku pikiran yang enggak perlu dipikir lah, wong bodoh sih mikir ngono iku. Terlalu amatir mikir seperti itu ya. Jadi min anfusikum telah datang dari kalian, telah datang kepada kalian seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala min anfusikum yang mana dia adalah salah satu bagian dari kalian. Oh, sampai Gusti Allah niku ngei utusan niku ora rupa malaikat. Mesti ngoten. Nek rupa malaikat ngelu awake dhewe, ngikuti gerakane malaikat Jibril. Misalnya gerakan sholatnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu terbentuk dari cahaya. Cahaya itu bisa diwujudkan apa enggak? Ya enggak bisa. Enggak bisa. Lampu diurepno bentuknya, misalnya lampu diurepno, bentuk cahayanya lampu gimana sampai mendeskripsikan? Kan enggak bisa. Apa menaiki malaikat Jibril? Piye carane dhek arep sholat nganut kepiye? Sujudnya kepiye? Repot. Maka perlu dari sesama manusia sebagai contoh. Oh iki lho carane sholat. Dan ketika manusia dijadikan contoh, jin iso ngikuti dengan kondisinya sendiri. Paham nggih? Karena jin itu sendiri juga kurang lho. Jin itu sendiri juga kurang, ana sing model raine welek, ana tangane sing dawa sisih, tapi ya kan wis macam-macam lah ceritane jin-jin ngoten-ngoten niku. Ana sing sisune gedhi dawa kan ngono. Macam-macam. Lah jin itu kalau kita kalau kita nganut sama jin niku bingung juga sujudnya kepiye, rukuke piye, jengkinge jin mbek jengkinge manusa ku beda ngono lho. Ngoten paham nggih? Dari bahas jengking tok wis beda men. Makanya min anfusikum. Ada yang dalam satu riwayat qiraat dikatakan min anfasikum. Telah datang. Jadi kalau artinya telah datang kepada kalian seorang utusan yang bernama Muhammad dan dia adalah sebaik-baik di antara kalian. Menjadi contoh suri tauladan. Sifatnya beliau azizun alaihi ma anittum. Ketika kalian merasakan sesuatu yang berat, justru beliau merasa susah juga. Jadi ketika kita sakit kan Nabi lebih merasa sakit. Ketika kita sedih kan Nabi merasa lebih sedih karena menganggap kita itu umat yang bukan hanya sekedar seperti anaknya sendiri, lebih dari itu. Jadi jenengan kita ini kudu membuat mindset baru bahwasanya sesedih apapun kita, justru Kanjeng Nabi lebih sedih dari apa yang kita bayangkan. Makanya sampean ku ojo gampang sedih, ojo gampang galau. Saake Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi ku susah, ngerti sampean ya susah. Dan itu juga sudah dibuktikan dengan dalil beliau dari hadis dikatakan ketika kita melakukan maksiat, kita melakukan maksiat, sing nangis sinten? Kanjeng Nabi. Yang memintakan ampunan sinten? Kanjeng Nabi. Artinya itu Kanjeng Nabi itu perhatian betul sama kita. Ya udah, kamu enggak usah sedih-sedih banget lah. Jadi orang ya wis pokoknya ceria ngoten ya. Menutupi kegalauan itu juga perlu. Mbok pikir ngono lah, aku galau ki lapo? Nek aku galau sakake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok galauni aku, sing digalauni ora aku tok akeh. Kan ngono ra? Mosok sampean mau jadi bebannya Kanjeng Nabi kan enggak boleh seperti itu kan gitu. Pokoknya Kanjeng Nabi itu apapun yang kita alami itu selalu dilihat, dipantau dan beliau merasakan. Bukan hanya memantau tok, syukur kowe ra muni ngono Kanjeng Nabi, gak pernah muni ngono. Selalu nganu. Misalnya kok Gus Dur ku sedih ya Allah, aku ora ahli poso ngene iki piye. Yo Kanjeng Nabi sedih ngono iku. Kanjeng Nabi merasa sedih saake umatku siji iki ngono ya. Semua umatku siji iki. Terus harisun alaikum dan beliau juga sangat-sangat menginginkan kebaikan kepada kalian. Berarti Kanjeng Nabi ku itu tadi
tidak kuat kalau kita sedih, tidak kuat kalau kita menerima musibah. Sebaliknya juga Kanjeng Nabi sangat ingin kita selalu mendapatkan kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu sangat penyayang, sangat lembut sekali dengan orang-orang yang mukmin. Kok mukmin wong kafir wae ngrasakno kok. Wong kafir mawon ngrasakno mempene wong mukmin. Terus ayat faman faja'at terusannya dawuh. Barang siapa yang merasa bahagia ini loh. Kan saya katakan ketika ayat laqad ja'akum kok aja mikir wah maulide Jesuwi dah cuma ngono. Ya, laqad ja'akum bisa seneng kowe. Kata beliau faman faja'at hadil bisyarah. Jadi kita tuh kayak Habib Ali tuh sudah tahu kalau kita baca maulid suwi-suwi ku rak seneng kan ngoten. Makanya ketika datang sudah baru kebaca ayat ini laqad ja'akum di awal, barang siapa yang bahagia dengan ayat tersebut, kasarane gitu. Barang siapa yang bahagia dengan ayat tersebut dan menerimanya dengan hati yang lapang dada, selamat artinya gak orang gerundel, gak serik. Ojo laqad ja'akum kok maulid lagi mulai. Ini kan pikiran-pikiran yang gak baik. Faqad hudiya ila siratin mustaqim. Maka dia termasuk orang yang mendapatkan hidayah menuju jalan yang lurus. Tapi di sini kita lihat syaratnya bisa mendapatkan hidayah dari teksnya beliau ada dua. Pertama harus bahagia dengan ayat laqad ja'akum. Ojo ngasik suweri karo ayat laqad ja'akum. Ngoten, dengan kondisi apapun kita harus bahagia. Ketika baca laqad ja'akum betul-betul kita merasakan. Oh iya Kanjeng Nabi rawuh kaya ngono lho. Kayak misalnya maulid lagi laqad ja'akum ya aja mbok bayangan walah maulid Jesuwe aja muni ngono sampean. Ujek sak jam luwih iki aja muni ngono. Itu bahagia temenan. Terus wa talaqaha biqalbin salim dan harus mau menerima ayat itu dengan hati yang selamat. Artinya dengan keislaman. Jadi syaratnya kita mendapatkan hidayah menerima ayat tersebut dengan bahagia dan menerimanya dengan hati yang penuh keislaman, tunduk patuh karo Gusti Allah. Pun. Terus nah, masalah bahagia itu memang perlu betul diugemi. Kita kayak masalah maulid ya. Maulidnya Kanjeng Nabi khususnya di bulan Maulid merasa bahagia akan bulan kelahirannya Rasulullah itu sangat-sangat kita perlukan. Kita sering mendengar cerita ada sapa iku pamane Kanjeng Nabi sinten Abu Lahab nggih. Sekedap idza kana hadza kafiran ja'ada tabbat yada Abi Lahab. Ya betul Abu Lahab. Abu Lahab niku kurang apa istilahnya? Kurang nakale apa mbek Kanjeng Nabi. Betapa kurang ajarnya orang tersebut sampai Gusti Allah nurunke surat khusus jenenge Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wadab. Oh cilaka, modiar cara bahasane kasare. Oh modiar kowe dasem benjut ngene. Cara Quran ngene bahasane kita seperti itu. Benjut dasem kayak kecelakaan benjut dasmu misalnya gitu. Remuk ada. Lakon jadi Abu Lahab iki gak nyindir, iku gak sepiro iku ora sepiro. Ijek ora mlebu ayat soalnya. Jadi Abu Lahab itu kurang dilaknat apa nih mbek Gusti Allah ngoten iki. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Masih ngoten niku. Cilaka temenan Abu Lahab sak bojone kan ngoten nggih. Lah itu pun dia itu ketika cerita ini masyhur saya ulangi biar sampean tahu korelasinya kenapa kita harus bahagia dengan ayat laqad ja'akum. Itu pun dia bisa di akhirat nanti di neraka itu setiap hari Senin atau fil yaumil itsna ini annahu apa iku ya Allah faite kok ngenten setiap hari Senin atau malam Senin itu yukhaffafu anhu azabnya niku dia diringankan. Kenapa diringankan? Karena dia bahagia betul ketika Kanjeng Nabi dilahirkan. Duwe ponakan jenenge Muhammad suweneng ora karuan. Bejal. Sampai merdekakno budak. Walaupun pada endingnya dia adalah orang yang terlaknat. Pripun niku? Ngono wae setiap malam Senin dientengno adzabe bahkan diceritakan
di jari jemarinya atau sela-sela jari-jarinya keluar minuman yang menyegarkan. Ini wong-wong neraka kan mboten saged mimik sing seger le minerali ku ora ono ndok kono kan. Le minerali apa meneh kahaki ya kahakiku. Kahakiku khataman ning swarga panggonane. Bukan promosi ya, tapi ya Quran mosok ngene neraka panggonane. Ya kan ngoten. Jadi nduk gone malam Senin mawon iku dientengke bahkan keluar dari jari jemarinya mbok madu pokoknya atau minuman yang menyegarkan. Padahal ning akhirat iku ngene neraka yang diombe sing diombe karo wong-wong ahli neraka niku dikatakan apa ya umup-umupane gunung larva. Larva iku anu sing klogat-klogat iku lava ya sing mendidih yang membuat mendidih terus nek diombe rontok kabeh ususnya ya gak iku kafir iku nantang kanjeng Nabi. Terus bagaimana dengan kita yang seandainya kita Islam, terus mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan cinta pada kanjeng Nabi. Kira-kira ora usah ado-ado, wis Islam wedok ngono lho. Wis Islam wedok, kira-kira ndung swargane kaya apa? Ngono lho maksudnya. Iku wae sing kena adab wae, sing mesti dilaknat nggone tabat ya Abilah bin cetha kena laknat. Misalnya wong sak donya miso ya Abu Lahab ya sah krana nderekke Quran ngono lho. Oh iya kan masalah kan soalnya Qur'ane muni ngono kan. Iku wae setiap malam Senin entuk keistimewaan. Lah apa terus bagaimana bayangkanlah apa yang akan diterima seorang muslim, mukmin, mati dalam keadaan Islam, seneng kanjeng Nabi, seneng maulidan. Kaya apa ganjarane? Ya rasa dibayangno mesti ning swarga wis intine ngono. Wong maulidan niku mesti swarga nek ngono ae. Ya percaya ae wong maulidan niku mesti swarga faqad hudiya bahasane beliau faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ojo wedi maulidan niku bener. Wong sing kafir ae untuk keringanan azab kok ya apa meneh sing kita Islam. Syaratnya kudu seneng, yang kedua kudu biqalbin salim, kudu selamat, kudu atine Islam. Islam tok ora seneng wong Wahabi mahrum padha wae ora bakal iso entuk ngerti Kanjeng Nabi dek bakal kan ngoten ra. Buat apa? Jadi dua syarat, seneng karo apa mau atine kudu Islam. Islam tok ora seneng ya ora apik, malah dadekno bid'ah no ngafir kan bahaya juga. Seneng tapi ora Islam. Ya kayak Abu Lahab iku mau ya, seneng ora Islam ya. Abu Lahab. Maka dua itu syaratnya harus seneng, yang kedua harus biqalbin salim Islam. Paham ya? Ini saya terangkan panjang-panjang biar paham korelasinya kenapa harus menerima ayat tersebut dengan bahagia betul. Kita lanjut. Allahumma shalli wa sallim asyrafal salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa asyhadu lan nyekseni. Nah, biasanya ning ngene bahasa Arab niku terserah mau ada alhamdulillah terus asyhadu tuh ada, ono sing alhamdulillah langsung sholawat ya ono, terserah. Khotbah ya ono sing ngono iku. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun an la ilaha ing yen to sak temene ora ana pangeran iku maujud. Wis biasa nggih. Ilallah kejaba Gusti. Kok iku maujud iku kang hak disembah kelawan piye la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud ilallah kejaba Gusti Allah. Wahdahu hale maha suci Allah. Ngoten. Wahdahu hale maha suci Allah la syarika ora ana sekuton iku maujud. La syarika ora ana sekuton iku maujud lahu kedue Gusti Allah. Lahu kedue Gusti Allah. Syahadatan kelawan pasaksen maksudnya. Syahadatan kelawan pasaksen. Yu'ribu isa, tu'ribu bisa. Tapi kalau saya dengar habaib itu biasanya syahadatan tu'ribu pakai tak ya. Jadi tu'ribu kang ngibaratake, kang nerangake, jelasake apa syahadat. Kok opone kene? Tu'ribu kang nerangake. Tu'ribu kang nerangake, jelasake biha kelawan syahadat al-lisanu apa lisan. Syahadatan kelawan syahadat tu'ribu kang nerangake biha kelawan syahadat al-lisanu apa lisan. Amma saking barang. Nerangake saking apa? Amma saking barang. Tadhammana kang nyimpen
Tadhammana kang nyimpen hu ing ma. Tadhammana kang nyimpen hu ing ma aljananu apa ati. Aljananu apa ati minat tasdiqi bayane saking ngimani benerake. Minat tasdiqi bayane saking ngimani utawa benerake. Biha kalawan syahadat. Minat tasdiqi bayane saking ngimani atau benerake pihak kelawan syahadat wal id'ani lan ketaatan, ketundukan, wal id'ani lan ketundukan. Pun. Kata beliau, setelahnya aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Maha Esa Allah. Allah itu satu, Esa. Esa dalam zatnya. Maksudnya dalam zatnya itu satu, tidak ada bandingannya. Esa dalam perbuatannya, artinya perbuatannya Gusti Allah iku gak ana sing iso nandingi. Ibaratnya nek cara wong dodolan niku apa jenenge apa jenenge sing dijual sekali dan tidak ada pernah lagi apa ya? Limited edition. Nek limited edition kan masih ada anu, misalnya kowe pesen karo iPhone atau pesen karo Samsung itu gawekno HP sing rega 1M tapi dengan spek yang seperti ini. Kan itu limited edition atau pesen motor sing mbok preteli dhewe limited edition. Terus peleke ora pelek motor, pelek mobil ora gas itu. Nah, itu limited edition. Allah itu limited edition, istilahnya ngoten paham ya. Nek limited edition sampeyan wis paham. Kan ada barang yang betul-betul hanya satu di dunia kan. Nah, Allah juga seperti itu, limited edition dalam perbuatannya, dalam zatnya. Artinya gak ada sing koyo ngono, perbuatannya juga gak ada yang seperti itu. Pun la syarika, Allah tidak ada yang bisa menyamainya. Semuanya dalam perbuatan, kekuatan dan segalanya. Kemudian syahadatnya seperti apa? Syahadatan tu'ribu bihal lisan. Kesaksianku ini dijelaskan oleh lesanku. Jadi dijelaskan oleh lesan. Artinya diucapkan asyhadu alla ilaha illallah kan secara lesan. Lesan ini mewakili amma tadhammanahul janan, mewakili apa yang ada dalam hatiku. Isinya apa dalam hati? Minat tasdiqi biha wal id'an, yaitu mempercayai syahadat tersebut dan taat pada isi dari syahadat tersebut. Isine syahadat niku napa? Ya, kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, otomatis ketika meyakini itu kita harus taat kepada Allah. Kita harus nyembah sama Gusti Allah. Itu syaratnya gitu. Terus ini kata-kata beliau ini mewakili akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi iman yang betul itu tasdiqun bil lisan, lisan ngomong. Terus qaulun apa segini? Al iman huwa qaulun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan apa sijine. Wah, sujud ahli tauhid ta ora iki sampean iki. Tasdiqun bil qalbi, yang iman adalah hati mempercayai. Wa nutqun bil lisan, lisan harus ngomong. Wa amalun bil arkan, arti anggota tubuh harus melakukan atau melaksanakan isi dari syahadat tersebut. Jadi syahadat sampean harus 3 ini, kan kita perhatikan. Tu'ribu bihal lisan, cukup ya, nutqun bil lisan. Jadi syahadatnya Habib Ali diucapkan betul-betul dengan lisan. Terus amma tadhammanahul janan, yaitu mewakili dari apa jenenge amalun bil arka, amalun tasdiqun bil qalbi, tasdiqun bil qalbi, yaitu membenarkan hati, meyakini kebenaran dari syahadat. Terus wal id'an ini, id'an kan kepatuhan ya, patuh. Berarti nek patuh itu artinya anggota tubuh melakukan wa amalun bil arkan. Jadi ngeten, tak beleni meneh sampean kudu paham. Tauhid, keimanan, syahadat itu tidak boleh dari 3 ini ada yang kurang. Sampean bisa dianggap orang yang Islam betul, itu harus 3 ini. Syahadat dengan
lesan. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya lesan kudu ngomong. Yang kedua, tasdiqun bil qalbi. Hatimu harus yakin. Nek ora yakin, hurung sah. Nek ora yakin, hurung sah. Sebagai bukti yang terakhir, amalun bil arkan. Anggota tubuhmu ya nyetokno nek kowe ya salat, nyetokno ya kowe poso, nyetokno ya kowe haji. Dengan 3 ini maka darahmu akan haram untuk dibunuh karena kamu yang syahadat dengan lesan, hatimu yang membenarkan isi syahadat tersebut. Yang terakhir amalun bil arkan. Anggota tubuhmu juga mengorbankan, membuktikan bahwasanya kamu memang betul-betul iman. Nek misalnya ada yang kurang, misalnya cuman tasdiqun bil lisan, tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa laisa amalun bil arkan. Oke, kan bisa nih kan, sing penting atine iman ya. Sing penting atine iman. Ada orang yang mengatakan atine iman, lisane ngomong, masalah amal gampang. Ya. Orang amal ora apa-apa. Maka ini golongannya sudah bukan ahli sunnah wal jamaah. Masuknya kemana? Al-murji'ah. Al-murji'ah itu mereka punya keyakinan mung arep saka Gusti Allah. Nek Gusti Allah pengen apian leh, insyaallah Gusti Allah apian kasarane ngoten. Aku rak ngamal leh mesti leh swarga mawon. Sing penting syaratnya mlebu swarga syahadat. Ora ana amalun bil arkan. Nah, iki nanti sampai bukan ahli sunnah lagi, murji'ah. Sesat ta mboten? Katakan Nabi sesat. Ya, katakan Nabi sesat. Sing apa? Selamat ahli sunnah wal jamaah. Kemudian misalnya ana sing malah sing duwe akidah sing penting lesane ngomong, masalah ati, masalah amal ora apa-apa. Wah bahaya meneh iki. Iki wis ahli sunnah wal jamaah. Mereka disebut karomiyah. Nah, jadi golongan karomiyah, mereka orang yang mengatakan cukup iman dengan hati atau cukup iman dengan apa lesan, masalah ati karo perlakuan ora padha ora masalah. Wah iki bahaya meneh. Iku ora ahli sunnah. Maka nenek pengen ahli sunnah dan kita sudah yakin bahwasanya ahli sunnah itu paling baik, paling benar, paling selamat seperti dawuhnya Kanjeng Nabi, maka iman itu harus diucapkan dengan lisan, hati harus meyakini, dan yang ketiga anggota tubuh juga harus melaksanakan ketaatan. Tasbutu biya fis suduri minal imani qawaidu. Ini masalahnya agak tinggi, masalah tasawuf sedikit, maka kita cukupkan wallahu a'lamu bissawab.